Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Nasrun dari Lokal A2. Saya diberikan tugas oleh dosen mata kuliah Sejarah Sastra, saya yang bernama Bapak Muhammad Ilham SSMPD, untuk menceritakan kembali roman yang sudah saya baca. Baik, di sini saya akan menceritakan cerita roman yang berjudul Katak Hendak Jadi Lembu yang dituliskan oleh Nur Sultan Iskandar dan diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta pada tahun 1935. Katak Hendak Jadi Lembu dicetak untuk kedua kalinya pada tahun 1952 juga oleh Balai Pustaka Jakarta, dan ketebalan buku ini adalah 224 lembar. Novel ini mengisahkan kehidupan seorang priai Amtenar, Surya, yang menjabat sebagai Menteri Gubernemen di Kota Sumedang. Ayahnya bernama Haji Zakaria yang sangat memanjakan semasa Surya masih kecil. Ia menjadi anak yang manja dan tinggi hati. Surya menikah dengan Zubaidah, anak tunggal seorang kaya raya, yang bernama Haji Hasbullah. Haji Zakaria adalah sahabat karib Haji Hasbullah. Kekariban persahabatan itulah yang mendorong pernikahan Surya dan Zubaidah. Tidak lama setelah pernikahan itu, Haji Zakaria meninggal dunia, dan semua warisan Haji Zakaria jatuh ke tangan Surya. Harta peninggalan itu dibawa oleh Surya berfoya-foya, sehingga tidak berapa lama harta itu habis. Setelah Zubaidah melahirkan anak Abdul Halim, Surya meninggalkan Zubaidah. 3 tahun lamanya Zubaidah hidup sebagai seorang janda. Hal itu dijalaninya dengan sabar dan tawakal. Surya mengalami penderitaan berat setelah semua uang dan hartanya itu habis. Ia menyesal dan kembali ke rumah Zubaidah, kemudian meminta maaf serta ampun kepada Haji Hasbullah agar Zubaidah dapat menerimanya kembali. Zubaidah menerima Surya kembali. Surya kemudian diangkat sebagai menteri kabupaten, akan tetapi penghasilannya sebagai menteri itu tidak pernah sampai ke rumah. Uang sekolah anaknya tidak pernah dibayarnya. Oleh sebab itu, Abdul Halim dibawa oleh kakek dan neneknya ke Tasikmalaya dan disekolahkan di sana. Abdul Halim disekolahkan di sekolah Belanda, kemudian diteruskan ke sekolah Menak di Bandung dengan dibiayai oleh kakeknya Haji Hasbullah. Walaupun Abdul Halim telah ditanggung oleh Haji Abdullah, adik-adik Abdul Halim yaitu Saleh dan Hamid sekolahnya tetap terbengkalai. Uang sekolah untuk kedua anak itu sering belum terbayar. Belanja dapur pun tidak tercukupi dan hutang semakin besar. Para penagih utang sering kecewa karena tidak dapat memperoleh piutangnya dari Zubaidah. Zubaidah ingin pergi ke rumah orang tuanya, tetapi sebagai istri yang setia, hal itu tidak dilakukannya. Perselisihan itu disebabkan oleh Surya yang selalu menurut hawa nafsunya untuk berfoya-foya. Selanjutnya, karena sudah tidak tahan lagi, Zubaidah menyalahkan semua persoalan pada Surya. Surya merasa malu karena ia di kantornya berlagak kaya, ternyata di rumah utangnya menumpuk. Akan tetapi sifat sombongnya tak pernah hilang. Ia gila hormat dan gila pangkat. Agar semua dapat diatasi dengan tuntas, Surya melakukan penggelapan uang di kantornya. Akan tetapi perbuatan itu diketahui oleh atasannya. Untuk menutupi rasa malunya itu, ia minta berhenti dari pekerjaannya. Sementara itu, Abdul Halim telah dewasa dan telah berumah tangga dengan berbahagia. Zubaidah mengirim surat kepada Abdul Halim dan bercerita tentang kejatuhan ayahnya Surya. Abdul Halim menyuruh ibu, ayah, dan adik-adiknya datang ke Bandung karena rumah ayah ibunya itu telah dilelang dalam usaha membayar hutang. Keluarga Surya itu pun pindah ke Bandung. Ternyata kesombongan Surya tidak pernah hilang. Surya ikut campur tangan dalam masalah keluarga anaknya. Ia mencela dan memerintah seperti layaknya seorang majikan pada bawahannya. Hal itu menimbulkan pertengkaran Abdul Halim dengan istrinya. Melihat keadaan seperti itu, Zubaidah sangat bersedih, sehingga akhirnya ia meninggal dunia. Sepeninggalan ibunya, Abdul Halim menjadi sedih. Kemarahan Abdul Halim ditujukan kepada ayahnya Surya. Karena malu pada anak dan menantunya, Surya angkat kaki dari rumah itu. Surya akhirnya jatuh miskin dan terlunta-lunta dalam keadaan sakit jiwa.
Penulis tertarik pada roman Katak Hendak Jadi Lembu karena roman ini merupakan satu di antara dua roman terbaik karya Nur Sultan Iskandar. Sebagaimana dikatakan oleh Atiu, bahwa Katak Hendak Jadi Lembu mengandung segala kebaikan karangan-karangan Iskandar, juga tentang komposisi dan psikologi, mempunyai kebaikan-kebaikan yang menurut perasaan saya membuatnya jadi karangan yang terbagus. Pada kata pengantar roman Katak Hendak Jadi Lembu, ini dinyatakan sebagai berikut. Katak Hendak Jadi Lembu merupakan salah satu sastra yang menarik. Dilihat dari segi isi, roman Katak Hendak Jadi Lembu mengandung ajaran moral yang bermanfaat seperti pendidikan agama, budi pekerti, pendidikan keluarga. Amanat yang terdapat dalam roman Katak Hendak Jadi Lembu yaitu kita sebagai manusia harus sadar bahwa harta dan pangkat bukanlah segalanya. Semua itu bisa hilang kapan saja jika Tuhan menghendaki. Saat melakukan sesuatu hal, kita harus memikirkannya matang-matang terlebih dahulu sebelum kita melakukannya agar kita tahu dampak selanjutnya yang terjadi. Kita hidup di masyarakat, jangan sombong dan angkuh, karena itu merupakan pribadi yang tidak baik dan harus dijauhi.